ما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد نزه ربه وما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman yang selalu ada pada kita. Karena itu pertanda bahwa insya Allah dengan nikmat iman yang selalu bertambah, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan semua apa yang ada di dunia ini, baik orang-orang yang dimurkai dan tidak dicintai, maupun yang disayangi dan dicintai olehnya, jika hal itu berkaitan dengan kehidupan dunia. Akan tetapi jika berkaitan dengan keimanan, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada siapa yang Dia cintai. Oleh karena itu banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita dan takarrub kita kepadanya. Dan tak lupa pula memperbanyak salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, Nabi sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika kemarin itu agak panjang karena saya salah pengertian. Saya kira maksudnya 20 50 itu artinya ya bisa sampai 50 menit. Ya, ternyata ya maksud daripada 20-50 itu adalah pukul 20, yaitu jam 8 lewat 50 menit. Dan insya Allah kita usahakan ya bisa ya menyelesaikan sekitar itu, dan insya Allah tidak akan melewati. Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan ayat yang kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dan 50. Ya, dan itu juga sesuai dengan jadwal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli anta massuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ayat ke-49 ini tentu berkaitan dengan al-muamalat, ya, berkaitan dengan hukum-hukum fikih, di mana ayat ini turun berkaitan dengan kondisi umat Islam pada saat itu, ya, di mana hanya mengetahui bahwa setiap ada talak itu ada yang namanya iddah, yaitu suatu atau waktu, ya, waktu yang mesti harus ditunggu untuk kemudian wanita tersebut bisa menikah lagi. Tapi ada juga ya talak yang terjadi sebelum ada yang namanya dukhul. Nah, ini tentu ya berbeda sebagaimana yang dipahami ya umat Islam pada saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Ya. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka. Jadi di saat dijatuhkan talak pada saat itu dan ada seorang yang langsung meminang pada saat itu, boleh melakukan nikah, karena tidak perlu ada lagi yang namanya iddah. Adanya iddah itu karena menunggu kemungkinan adanya janin di dalamnya yang kemudian berbuah menjadi kelahiran, sehingga nasabnya itu sangat jelas dinasabkan kepada orang tua yang sebelumnya, ayah yang sebelumnya. Kalau tanpa ada duhul, tidak perlu hal itu terjadi. Kenapa? Karena tidak akan ada janin yang bisa berbuah suatu kelahiran atau kehamilan. Makanya turun ayat ini untuk menerangkan kepada umat Islam dengan ungkapan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Sama dengan kemarin juga ini ya ayyuhalladzina amanu sebagai panggilan, di samping sebagai at-tanbih untuk mengalihkan perhatian, untuk lebih mendengarkan lagi, memperhatikan lagi, juga sebagai ditakrim, pemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa digunakan kata ya ayyuha? Ya ayyuha itu biasanya lebih ada penekanan, meminta untuk suatu perhatian tertentu, karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu dijelaskan. Hal ini karena sebelumnya belum ada yang terjadi. Para ulama terutama yang ahli di bidang retorika atau balaghah, retorika bahasa Arab, beliau mengatakan panggilan sering digunakan dalam Al-Quran ketika Allah ingin menyampaikan hukum penting. Jadi panggilan semacam ini digunakan dengan adanya ha at-tanbih. Ya beda kalau kita katakan ya Muhammad, ya fulan, ya ayyuha. Itu ada suatu penekanan untuk lebih memasang lagi telinga pendengaran tentang hal itu, karena ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan, yang berkaitan dengan kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Ibnu Mas'ud berfar'aha sam'aka minum di antamassuhunna. Di sini adalah kata talaqtumunhunna min qabl idza nakah talaqtumunhunna min qabl idza nakahtumul mu'minat, berarti ada akad. Ada akad, sudah terjadi akad yang sah sesuai dengan akad nikah, ada wali, ada saksi. Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum terjadi hubungan suami istri. Kalau kata tamassuhunna itu menyentuh, itu masa. Ada Samiri ketika dia itu yang di zamannya Nabi Musa alaihissalam, Samiri itu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika disentuh pun dia merasa kesakitan. Dia mengatakan la misas, ini semua mas saya, mas. La misas, jangan sentuh saya. Jadi satu kata, jangan sentuh saya. Tapi di sini maksud daripada min qabli an tamassuhunna, yaitu sebelum kamu melakukan hubungan suami istri. Jadi ini bahasa yang lebih halus. Bahasa yang lebih halus, terutama berkaitan dengan hal itu. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang wanita yang minta kepada Rasulullah untuk dirajam di dunia ini karena dia telah melakukan zina, agar supaya dosanya itu benar-benar bisa terhapus, tidak mendapatkan lagi azab di hari akhirat. Ya Rasulullah awalnya tidak menerima, dia bilang tak usah lupakan. Tidak, ketika dia mengatakan, tapi dia selalu mendesak.
Ya saya telah melakukan wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya. Tidak mengatakan dengan bahasa yang begitu sari. Apa ya, Rasulullah hanya memberikan perumpamaan. Betul, saya sudah melakukan seperti sendok yang dimasukkan ke dalam gelas. Berarti terjadi betul kalau seperti itu. Ya, itu terjadi. Memang ya berhak untuk mendapatkan hukuman itu. Kalau sendok itu hanya sedang diketuk-ketukkan, mungkin belum. Ya belum. Jadi Rasulullah menggunakan kata-kata yang sangat halus. Sama juga walam min qabli an tamassuhunna massah. Ya, ini bahasa halus dari Al-Qur'an. Ya, bermakna ijma', hubungan suami istri. Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Ya. Di sini ada kalimat yang bersyarat, ya, yaitu kalimat idza, jika, ya, dan adapun namanya fi'il syarti nakahtum, adapun jawab syart famalakum alaihinna min iddah, ya. Di sini terjadi penjelasan hukum, ya, penjelasan hukum secara sistematis, hubungan sebab akibat. Bahwasanya sesuatu itu hanya bisa terjadi, jatuhnya hukum itu hanya terjadi setelah ada suatu, ya, sesuatu yang dilakukan. Ya, ini hukum sebab akibat dalam syariat. Ya. Jika terjadi kondisi itu, maka barulah berlaku hukum. Jika belum terjadi, tidak akan terjadi. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Di sini juga perlu kita perhatikan. Mengapa tidak digunakan, ya, di sini kalimat idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna, karena di sini berkaitan dengan belum ada jima. Jadi bisa saja, ya, karena fa, kata atap fa itu artinya sesuatu itu akan terjadi selanjutnya, bukan al-ma'iyah. Kalau waw, ya, kalau waw itu sama. Ja'a Muhammadun wa Ali, bisa saja datang secara bersamaan. Tapi kalau dikatakan Ja'a Muhammadun fa Ali, Muhammad dulu yang datang baru Ali. Atau dikatakan Ja'a Muhammadun tsumma Ali, Muhammad dulu yang datang juga kemudian Ali. Kenapa tidak digunakan kalimat fa? Apalagi pernikahan ini terjadi, talak ini terjadi sebelum ada dukhul. Ya, sehingga lebih mungkin digunakan kata fa, ya. Kecuali kalau ada dukhul, biasanya seperti itu terjadi setelah beberapa waktu. Ini juga menandakan, ya, bahwasanya pernikahan itu tidaklah seperti yang terjadi sebagian orang yang hanya menjadikan, ya, entah itu sebagai hukuman kepada seorang wanita atau sekedar ingin mempermainkan, ya, sehingga sudah ada di dalam niat dia mengatakan saya akan nikah kemudian talak. Dia setelah mengatakan, ya, makanya digunakan kalimat tsumma. Jadi talak, akad nikah kemudian langsung talak, ya, itu sebenarnya sama saja dengan orang yang mempermain-mainkan, ya, suatu syariat suci dalam menikah. Ya. Tapi kalau dikatakan tsumma, bisa saja terjadi talak itu sebelum ada dukhul karena sesuatu hal. Tapi orang yang benar-benar melakukan nikah itu serius ingin menikah. Tujuannya memang untuk menikah, membangun rumah tangga yang baik. Tapi ternyata dalam perjalanan itu, ya, sebelum terjadi dukhul ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk mentalak. Ya. Jadi meskipun, ya, ini juga ini makna, ya, kalimat kadang sangat, ya, kadang berkaitan dengan hukum, ya, hukum-hukum syariat. Ya, makanya kalau ulama-ulama mazhab itu menerangkan sesuatu, jangan kita mengatakan mana dalilnya. Kita ini sebagai penuntut ilmu, carilah dalilnya. Karena biasanya dalam hukum fikih yang disampaikan oleh ulama-ulama kadang tidak menggunakan dalilnya karena ingin lebih, ya, menginginkan kita untuk kita pahami dan amalkan langsung. Dan mereka itu tidak akan berkata tanpa ada ilmu. Makanya banyak sesuatu hal yang kadang kita tergesa-gesa
Ternyata setelah diteliti, ternyata mereka juga punya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Ya, ilmu yang, dan memang pantas mereka karena mereka itu adalah para ulama-ulama salaf. Jadi imam mazhab 4 itu ulama salaf. Ya, mereka rujukannya Al-Quran dan mereka berhak untuk ya berijtihad karena memang kemampuan mereka. Ya. Salah satu, ya kita tidak pungkiri bahwa semua itu harus kita kembali kepada Al-Quran. Tapi ada namanya ya hukum-hukum fikih, kaidah-kaidah fikih, sesuatu yang kita ya perlu pelajari supaya jangan kita juga terlalu cepat tergesa-gesa dalam memvonis sesuatu hukumnya boleh atau tidak. Ya. Ini yang berkaitan dengan ya hukum-hukum fikih. Jadi ini sebenarnya pembahasan fikih ya, tetapi kita mau renungannya sangat panjang memang kalau kita mau mengangkat hal itu. Ya, apalagi para ulama-ulama dengan dalil-dalil mereka, khilafat di antara mereka ya terjadi. Jadi ini penggunaan thumma ya sebagai suatu pelajaran bagi kita ya. Terutama di zaman sekarang ada karena suatu dendam ingin mempermalukan sesuatu itu sudah berasal dari niat yang tidak bagus. Ya, orang yang melakukan itu tentu saja ya sudah dimulai dari niatnya itu adalah suatu dosa, dan nikah seperti itu adalah nikah yang ya itu adalah ibarat orang permainkan agama. Bisa jadi bagi mereka mengatakan ini sesuatu yang sah, lengkap semua, tapi siapa yang tahu ya dengan kelakuan itu. Dan kita bisa mengatakan ya kalau ada seperti itu dan terjadi ketersinggungan di kalangan masyarakat bisa saja terjadi karena mereka merasa dipermainkan. Ya, karena pernikahan itu sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang main-main. Dan meskipun ulama itu mengatakan ya, di sini ya ulama mengatakan bahwasanya talak itu memang boleh, ya, memang bisa terjadi, tapi jangan dimudah-mudahkan, ya, tidak terlalu dimudah-mudahkan. Dan talak itu bisa saja terjadi karena sesuatu hal, ya, yang berkaitan dengan syar'i. Ya, jangan ya mudah-mudahkan juga, ya, sedikit-sedikit mengucapkan kata talak dan sebagainya. Ya, jadi pernikahan yang seperti ini ya sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, fama lakum alaihinna min iddah. Ya, maka ini tidak perlu lagi ada yang namanya iddah. Seorang wanita yang ditalak ya sebelum terjadi hubungan suami istri, maka dia bisa langsung menikah saat dia ditalak tersebut, dan tidak perlu menunggu masa tenggang dari hal itu. Famatti'hunna, ya, kemudian di sini juga ada kata famatti'hunna. Ya, ini ihtiram, ya. Banyak kita lihat kejadian-kejadian sekarang. Setelah terjadi perceraian, tidak ada lagi penghargaan kepada wanita. Ya, bahkan saling mengungkap aib. Ya, itu sesuatu yang sangat tercelah dalam Islam. Ya, bahkan seandainya pun ada pelanggaran yang seorang suami melihat itu sudah tidak ada kecocokan pelanggaran syariat, maka hendaknya pelanggaran itu cukup ditutup rapat, cukup dia talak, berikan, dan tetap ya harus ya memberikan, ya sebaiknya memberikan nafkah ya dari perceraian itu ya sebagai penghormatan kepada sang wanita. Adapun yang berkaitan dengan hal ini, pama'ti'unna, ya ulama mengatakan ya al-mata itu bisa berupa jaminan-jaminan, ya hadiah-hadiah dan sebagainya, dan itu tidak wajib jika mahar seketika, ya ketika mahar itu sudah ditentukan, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib kalau mahar itu belum ditentukan. Tapi kalau mahar itu sudah ditentukan dan terjadi perceraian, ya perceraian sebelum adanya dukhul, maka pendapat ya ulama sepakat mengatakan sebagian mahar itu bisa untuk wanita dan bisa ya bagi yang sang laki-laki yang telah menikahinya. Jadi bisa 50-50, 50-50. Ya berbeda kalau sudah dukhul, itu sepenuhnya adalah hak milik sang wanita. Famatti'hunna wasarrihunna, ini adalah gaya perintah
yang bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita. Ini juga menunjukkan akhlak mulia. Adanya kata fama'tihunna, berikan dia apa itu ya, mata itu berta penghargaan bagi dia berupa materi dan sebagainya. Wasarrihuhunna. Ya. Inilah keagungan ajaran-ajaran Islam yang sekarang banyak ternodai, tidak dipahami. Disahkannya talak itu sudah tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan baik itu sudah hilang. Ya, wanita tetap harus dimuliakan. Bahkan di sini disebutkan ya, kalau dalam hukum balaghah itu ada namanya takhiru ma haqquhu taqdim. Sesuatu yang sebenarnya tempatnya itu harus diutamakan, harus di depan, kemudian dia akhirkan. Tapi dalam hal ini dia ditakhirkan, padahal inti dari pembicaraan ini adalah talak, adalah melepaskan wanita itu sebagai istri yang sah, ya, setelah terjadi talak dengan kalimat wasarrihunna. Ya, sarrihunna juga ini kata halus daripada talak. Maka lepaskanlah dia, bebaskanlah dia. Ya, kenapa disebutkan dulu fama'tihunna? Seharusnya kan wasarrihunna, karena kita berbicara sekarang ini tentang at-talaq. Jadi seharusnya yang didahulukan itu adalah kalimat ya, fama'tihunna wasarrihunna. Seharusnya kita katakan fasarrihunna, ya, kalau wama'tihunna. Tapi di sini masuk kaidah taqdimu ma haqquhu takhir, menandakan bahwa Islam itu sangat ya memuliakan yang namanya wanita, sehingga walaupun dalam keadaan seperti ini hendaknya kita ya penghormatan itu harus selalu terjaga. Kemudian kenapa ma'tihunna, Islam juga itu memperhatikan ya perhatian sosial, kehidupan sosial. Ya, sehingga utamakan dulu, perhatikan dulu, berikan dulu dia penghargaan, berikan dulu jaminan-jaminan, ya, wasarrihunna, dan lepaslah dia. Tidak dikatakan lepaslah dia, kemudian berikan hal itu, ya, perhatian. Ya. Meskipun dalam prakteknya, ya biasanya ditalak dulu baru memberikan hadiah-hadiah, penghargaan dan sebagainya. Tapi ini menandakan suatu perhatian yang sangat ya dari Islam supaya diperhatikan betul-betul. Nah, sehingga didahulukanlah sesuatu yang bukan inti daripada ya talak itu. Ya, talak itu intinya daripada talak itu adalah berpisah. Ya, tapi demi penghormatan, ya Islam dalam Al-Quran ini didahulukanlah. Ya, ini menandakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya menetapkan hukum, tetapi juga mengajarkan etika sosial yang mulia, yang luhur. Wasarrihunna sarahan jamila, ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Disebutkan lagi dengan cara yang baik. Bagaimana itu yang baik? Ya, banyak, luar biasa. Tidak seperti yang banyak terjadi di saat-saat ini. Ya, cara-cara yang baik itu adalah tanpa menyakiti, tanpa menghina, tanpa menzalimi. Itu semuanya merupakan cara-cara yang baik. Pokoknya dengan tetap menghormati, tetap berpisah dengan baik, tidak ada dendam. Ya, kita akhiri dalam hal ini karena sudah tidak ada kecocokan, baik itu ya dari berbagai hal. Tapi dendam itu tetap tidak ada. Apalagi kita harapkan dia semoga dengan berpisah ini dia tetap ya semakin menjaga, meningkatkan ya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah saudara kita sebagai mukmin, mukminah, saudara seiman, sehingga tidak boleh ada dendam, dan tetap kita harus ya ada penghormatan dalam hal itu. Nah, kemudian ya pamalakum alaihinna min iddatin ta'taduha famatihunna wasarrihunna sarahan jamila. Kemudian yang kedua ini kita ringkas insyaallah karena ini berkaitan saja dengan Nabi. Jadi ini perlu kita ketahui. Di sini sebenarnya ya saya bacakan saja artinya. Ya, di ayat 49 yang berkaitan dengan hukum-hukum khusus terhadap Nabi. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Ya, ini kekhususan bagi Nabi. Istri-istri Nabi kalau sudah halal bagi Nabi, sudah dia berikan ya mas kawinnya,
sah menjadi istri Nabi, tidak boleh lagi menjadi istri setelah itu ya kepada orang-orang yang lain, karena ini khususan kepada Nabi. Dan hamba sahaya yang engkau miliki, demikian juga hamba saya ya. Bagaimana kita ketahui hamba saya itu adalah dalam peperangan ada namanya ya tawanan sebagai pai. Ya kalau hamba sahaya kita ya bisa saja diperjualbelikan, tapi Nabi tidak boleh. Jadi umpama dia ya tidak boleh, dia tetap hak milik Rasulullah ya. Apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ini semua berkaitan kekhususan Nabi. Jadi kalau ada yang hijrah dan ingin ya Rasulullah menikahi dari anak-anak kerabatnya tersebut, yang memang dalam hal ini bisa seperti sepupu dan sebagainya yang hijrah pada saat itu, Rasulullah bisa menikahi tanpa harus melalui proses sebagaimana kita umumnya. Ya harus ada wali nikah dan sebagainya. Kalau Rasulullah ingin menikahinya, cukup menikahi tentu saja dengan akad dan mahar. Ya demikian juga kalau wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul, ya ini kekhususan. Kalau kita ada umpama yang senang sama kita, dia menyampaikan isi hatinya, bisa saja, tapi kita harus nikahi sesuai dengan proses ya pernikahan yang sah. Ya, dan ini Rasul kekhususan, dia sah bagi dia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Dan ini tidak boleh dilakukan ya selain daripada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk menggabungkan wanita lebih daripada 4 dalam waktu yang sama. Nah, ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau wanita menyerahkan diri dan Rasul menyetujui menikahinya, cukup dengan ya bahkan ulama mengatakan tanpa mahar, itu sah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan. Sehingga saya hanya ingin fokus di sini, apalagi yang berkaitan dengan kekinian, bahwa tidak semua ya sikap Rasulullah atau perbuatan-perbuatan Rasulullah itu sunnah ataupun boleh kita lakukan. Jadi perbuatan Rasulullah itu ya kata ulama ya ada yang dilakukan secara ta'abbudi. Kalau ta'abbudi itu pun berlaku ya perlu dilihat. Kalau itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dilakukan oleh ya selain daripada Rasulullah. Kalau selain daripada itu yang bersifat ta'abbudi, maka disitulah masuk kategori ada hukumnya. Wajib, sunnah, atau sesuatu yang dia tinggalkan makruh dan haram. Dan ada juga sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-jibillah, al-af'alul jibillah, yaitu tabiat-tabiat biasa. Sehingga tidak boleh kita mengatakan kalau tabiat biasa itu artinya kalau kita lakukan tidak dapat pahala, kita tidak lakukan juga tidak apa-apa pahala, tidak dapat dosa. Kenapa? Karena itu al-jibiliyat. Rasulullah melakukan itu bukan ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang mengatakan kenapa kamu tidak ikut, kenapa kamu itu menyelisih Rasulullah. Tidak, ini fitrah sebagai manusia. Seperti halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ya di mana dihidangkan waktu itu ada namanya dab. Ya sahabat menawarkan Rasulullah, tapi Rasulullah menolak, tidak mau makan dab. Ada sebagai orang mengatakan itu jangan makan dop karena makruh. Kenapa makruh? Apa hukumnya? Rasulullah meninggalkan. Tidak, dop itu halal, tidak makruh. Karena seandainya makruh itu maka para sahabat pada saat itu juga meninggalkan. Karena Rasul ya sahabat itu sekalipun itu makruh, sesuatu yang kurang terpuji, pasti sahabat akan meninggalkan. Tapi sahabat ternyata tetap memakannya. Ya, dan itu boleh. Ya, adapun kalau kita ingin meninggalkan sesuatu, jadi yang namanya tidak mau memakan sesuatu bukan karena mengharapkan dan sebagainya, itu fitrah. Ada karena sesuatu tidak terbiasa di kampung halaman saya. Rasulullah tidak mau memakan itu karena tidak terbiasa di daerahnya. Nah, sementara sahabat lain tetap memakan. Kemudian ya sebagai suatu penutup yang supaya juga jangan kita terlalu ya dalam menanggapi terutama di zaman sekarang ini dengan begitu luasnya, agar tidak mudah mengatakan ini tidak boleh dan sebagainya. Kalau kita mengatakan apa yang tidak boleh, kadang mengatakan mana dalil? Tidak semua harus berdalil. Kalau hal itu berkaitan dengan jibilat tidak perlu dalil.
Justru yang perlu kita dalil, apa yang melarang kamu ini jibilat, apa yang mengatakan tidak boleh. Justru dia harus mendalilkan dalil. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu kaidah-kaidah fikih, ya, al aslu bil ibadah tahrim. Ya, kecuali kalau memang ta'budiyah kita katakan ibadah dan sebagainya, dan itu ya sesuatu yang menyerupai ibadah, ya at-tahrim tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan. Tapi kalau berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, ya, fil asya'i adalah al-ibahah. Hatta ya'tiya dalilu bitahrimnya. Jadi kalau sesuatu kebiasaan-kebiasaan itu pada dasarnya boleh. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, mana dalilnya? Kita justru minta dalil, mana dalilnya? Sekarang kita, ya, jadi seperti al-jibiliyat, ya, kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita berkumpul, ada sesuatu, ya meskipun itu ini jibiliyat, ini bisa ia diibadah kalau hukumnya menjadi tujuannya untuk bisa meluluskan sesuatu yang baik. Seperti umpama kalau kita, ya, sahabat, kalau kita lihat bagaimana, ya, karena ini mungkin mengatakan ya dia kan itu sahabat terjamin. Ya, umpama bagaimana Al-Qur'an itu disusun dan sebagainya, ya, dan itu kan masuk dalam kategori ya, mungkin kita bisa katakan al-masalih al-mursalah. Demikian juga, ya, kalau umpama sekarang ini sudah menjadi tabiat manusia dalam ada suatu tujuan ingin yang dia golkan, pasti mereka akan melakukan suatu, ya, kepanitiaan dan sebagainya, membuat suatu, ya, susunan struktur dan sebagainya untuk bisa meluruskan sesuatu. Jadi kalau ada yang mengatakan organisasi itu bid'ah, ya, yang sebelumnya mereka juga ada yang mengatakan yayasan itu bid'ah, tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah mendapatkan petunjuk yayasan mereka lakukan. Organisasi itu bid'ah. Ini masuk dalam kategori jibiliyat, bahwa manusia, tabiat manusia itu apapun, ya, kecuali kalau memang dia sesuatu tugas haram yang dia ingin sampaikan, dia buat itu, maka, ya, tabiatnya itu sesuatu yang dilarang, tidak baik memang karena sesuatu yang haram. Tapi kalau kita umpama dalam dakwah ini tidak akan bisa maju tanpa ada, ya, organisasi yang mengatur, ada pimpinan tertinggi, ada cabang-cabang yang mengurus ini, itu akan semakin maju. Ini merupakan al-jibiliyat, karena tabiat manusia itu, ya, siapapun seandainya, ya, daerah terpencil ada sesuatu yang dia lakukan, pasti dia akan membuat, ya, suatu, ya, tugas-tugas kepanitiaan seperti itu, sehingga ini bisa masuk kategori al-masalih al-mursalah. Makanya ulama-ulama dahulu, yaitu sangat luar biasa, ya, mereka itu tidak begitu saja, ya, menyampaikan sesuatu tanpa ada satu dalil, ya, sehingga, ya, disitulah mereka berdasarkan dalil-dalil tersebut, adalah yang namanya al-masalih al-mursalah. Jika itu sesuatu yang diharuskan, dianggap penting, dan tidak ada yang menunjukkan bahwa itu aslinya ada ta'budiyah, maka itu boleh. Dan sesuatu yang mubah itu jika kita lakukan untuk kepentingan yang terbaik, untuk kepentingan agama kita, maka bisa menjadi suatu ibadah, artinya mendapatkan pahala. Bukan ibadah pada itunya, tapi menjadi sarana terwujudnya suatu kepentingan ibadah yang terbaik. Termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya, itu semuanya merupakan sarana-sarana al-masalih al-mursalah atau tabiat-tabiat manusia di saat ingin melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Demikianlah, ya, ikhwan dan akhwat, ya, semoga insyaallah, ya, tausiah kita pada malam ini atau renungan-renungan pada malam ini, ya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang benar, semuanya itu, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan salah, itu semata-mata kembali kepada, ya, si pembawa materi sebagai manusia yang lemah dan punya banyak keterbatasan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.